Oleh karena itu, singkat waktu, eh, nantinya akan langsung Haikal kasih ke Kak Awan untuk langsung mentutorkan. Apakah Kak Awan sudah ada di Zoom ini? Halo Kak? Halo, cek Oke, cek. sudah terdengar Kak? Betul dengar ya. Oke. Oke, baik. Kalau gitu, kita mulai responsinya. Eh, aku kasih co-host ke Kakak dulu ya. Oke Kak. Oke. Langsung aja ya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tentang variabel kompleks ya. Intinya dari variabel kompleks ini akan ada tiga garis besar submateri yang bakal dibahas. Yaitu ada integral kompleks, nanti ada juga yang namanya deret Lorentz, sama yang terakhir residu atau teorema residu. Ya. Oke. Eh, Langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dari yang apa namanya? Integral kompleks. Jadi mungkin untuk pembahasannya kita itu Haikal udah dikirim soal yang itu apa namanya dua soal yang ada di yang tadi dikirim. Sudah Kak? Udah ya. Jadi kan ada dua soal ya, ada yang dari semester 113 sama semester 115 ya soalnya. Jadi ada dua soal. Mungkin ya kita ganti-gantian lah antara kedua soal tersebut. Jadi mungkin kita coba fokus ke soal nomor satu ya. Soal nomor satu ini kakak bahas yang UAS 115 dulu ya, karena itu sepertinya mudah. Nah, jadi soal nomor satu, dia suruh menghitung integral kontur ya, integral garis ini. Kalau tertutup kayak gini berarti menunjukkan kurva yang dipakai itu adalah kurva tertutup. Integral garis atau integral kontur dari 1/4Z tambah I dz. Dengan apa di sini? Dengan arah jarum berlawanan jarum jam ya. Jadi arah berlawanan jarum jam sama sepanjang lingkaran satuan. Sepanjang lingkaran satuan. Sepanjang lingkaran satuan. Lingkaran satuan itu apa sih? Lingkaran satuan itu persamaannya kayak gini. Mutlak dari Z sama dengan satu. Nah, mungkin sebelum itu kita coba kenalin dulu jenis-jenis kurva ya. Nanti jenis-jenis kurva itu ada dua jenis-jenis kurva di sini. Kurva lingkaran cara menulisnya ada dua ya. Jadi untuk kurva lingkaran, yang pertama dia dituliskan dalam bentuk nilai mutlak. Kalau dibentuk dalam nilai mutlak gimana? Z min Z0 sama dengan R. Nah, ini cara penulisan untuk nilai mutlak atau modulus ya. Nah, tapi ada cara penulisan lain. Cara penulisan lain itu apa? Dia bisa ditulis seperti ini. Z sama dengan Z0 ditambah R E pangkat theta I. Nah, jadi kalau kalian melihat apa namanya dua bentuk ini ya berarti mereka sama-sama ngomongin lingkaran di situ ya. Oke? Berarti di sini kita berbicaranya lingkaran satuan. Lingkaran satuan yang punya persamaannya adalah Z sama dengan satu. Coba kita kerjakan ya. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita melakukan parameterisasi ya. Kita bikin parameternya di sini. Nah, lingkaran satuan kan persamaan lingkaran kita kayak gini ya. Z sama dengan Z0 ditambah R E pangkat theta I. Karena jari-jarinya satu dan pusatnya di 0, jadi lingkaran satuan Z sama dengan satu itu bisa kita tulis sebagai apa? Z sama dengan E pangkat theta I di sini. Cuman ini kan panjang ya. Agak lumayan panjang nih. Nanti kalau kita lanjutin dia akan panjang. Ada cara lain nggak di sini? Ada. Kita jangan pakai yang substitusi, tapi yang kita pakai adalah antara dua rumus ini. Untuk yang pertama ini dia ada dua rumus ya. Ada teorema Cauchy-Gorsat sama rumus Cauchy.
Nah, inti dari kedua teorema ini apa? Coba kita perhatikan lagi deh tadi. Fungsinya itu kan 1/4Z plus I. Dengan Z sama dengan 1. Kalau kita gambar ya, kalau kita gambar kurvanya. Kalau kita gambar, Z-nya kan di sini ya. Lingkaran Z sama dengan 1 itu kayak gini. Ini 1, ini min 1, ini I, ini min I. Nah, 4Z plus I. Berarti kan titik singularnya itu di min I per 4. Min I per 4 kan kira-kira di sini ya. Min I per 4. Nah, ternyata apa? Ternyata titik singularnya itu ada di dalam lintasan. Nah, kalau titik singularnya ada di dalam lintasan, kita nanti pakai rumus Cauchy. Rumus Cauchy itu gimana sih bunyinya? Rumus Cauchy itu kayak gini. Jadi, integral. Jadi ini rumus Cauchy. Rumus Cauchy. Integral dari C, Fz dibagi Z min Z0, Z min Z0 dz sama dengan apa? Sama dengan 2VI kali FZ0. Gitu ya. Nah, lalu gimana sih cara kita memakai ginian? Nah, kalau kita lihat yang di dalam integralnya itu kan Z min Z0 itu yang bawah ini ya. Ini si Z min Z0 nih. Berarti sisanya itu adalah FZ. Tapi kalau kita perhatikan cuma satu kan sisanya kan. Ya udah berarti FZ-nya ini adalah 1 gitu. Nah, sehingga integral dari apa namanya? Integral dari 1/4Z plus I dz dengan rumus Cauchy kita bisa dapatkan apa? 2VI F dari apa tadi? F dari min I per 4. Nah, tapi kalau kita perhatikan kan FZ itu fungsi konstan ya. Berarti dia nggak berpengaruh apa-apa. Jadi F min I per 4 tetap hasilnya adalah 1. Berarti nanti integralnya akan sama dengan 2VI. Seperti itu ya. Keren di sini. Nomor 103 UAS yang 113. Nomor 1. Di sini sama. Dia pengen hitung integral dari apa namanya E pangkat Z per Z kuadrat. Habis itu apa? Z kuadrat plus 4. Gitu ya. E pangkat Z dibagi Z kuadrat kali Z kuadrat plus 4 dz. Nah, ini kan bisa kita faktorin ya. Bisa kita faktorin jadinya ini terhadap kurva C. E pangkat Z, Z kuadrat, Z plus 2I, Z min 2I. Oke. Nah, dz. Sekarang kita coba lihat pernyataan yang A ya. Yang A dia pengen kurvanya itu adalah Z min 2I sama dengan 1. Nah, coba kita gambarkan ya. Coba kita gambarkan lagi. Kan dia kayak gini. Ini kan dia titik singularnya di mana aja titik singularnya. Titik singularnya itu di Z sama dengan 0, 2I sama min 2. Jadi kalau kita gambar ini 0, 2I-nya ada di sini, min 2I-nya ada di sini. Oke. 0, 2I sama min 2I ada di sini. Terus Z min 2I sama dengan 1. Berarti nanti kurvanya dia kayak gini. Dia di pusatnya di 2I,
dan jari-jarinya 1. Berarti kalau kita gambar dia kayak gini kira-kira. Nah, ini adalah Z min 2I sama dengan 1. Dan kalau kita perhatikan, yang di dalam lintasan ini titik singularnya cuma 2I itu. Berarti yang kita pisahin, yang Z min Z0, itu adalah Z min 2I. Berarti untuk yang A, si bagian atasnya ya, si bagian yang analitiknya itu FZ sama dengan apa? Sama dengan E pangkat Z dibagi Z kuadrat kali Z plus 4. Nah, berarti nanti integralnya, integralnya dari E pangkat Z dibagi Z kuadrat, apa namanya, Z, ini bukan Z plus 4 ya, Z plus 2. Sorry. Ini Z plus 2I. Oke. Nah, ini jadinya Z kuadrat kali Z kuadrat plus 4DZ. Dia bisa kita tulis jadi apa namanya, integral kurva FZ Z min 2I DZ. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2VI F dari apa? F dari 2I. Berarti nanti 2VI F dari 2I. Berarti Z-nya kita ganti jadi 2I di sini. Kita ganti jadi 2I. E pangkat 2I dibagi 2I kuadrat kan jadinya min 4 ya. 2I tambah 2I jadinya 4I. Gitu kan. Nah, ini bisa kita coret jadi 2. Ini juga bisa kita coret I-nya. Berarti nanti hasilnya itu adalah, nanti hasilnya adalah min V per 8 E pangkat 2I. Gitu ya. Min V per 8 E pangkat 2I. E pangkat 2I itu bisa kita tulis ya, bisa kita jabarkan ya. Jadinya cos 2. Ini 2-nya itu dalam bentuk radian, bukan dalam bentuk derajat. Jadi cos 2 ditambah sin 2 I sin 2. Ini ya. Nah, ini hasilnya untuk yang 1A. Kira-kira gimana untuk yang 1A? Ada pertanyaan? Tidak. Saya izin bertanya Bang, Boleh? kalau yang di awal-awal tadi boleh digeser dulu. Mm-mm. Yang ini? Ya itu kan kalau rumusnya itu kan eh, Mm-mm. FZ per Z min Z0 ya. Iya. Sedangkan yang di contoh yang di bawah kotak itu kan 4Z. Berarti itu nggak apa-apa ya Bang, langsung min I per 4. FZ-nya berarti bukan 1/4 gitu Oh maksudnya. iya, sebentar. Bentar. Oh iya, benar-benar. Ini harusnya kita keluarin dulu ya. Ini harusnya kita keluarin dulu. Jadinya apa? Dia jadinya 1/4 integral C dari 1/Z plus I per 4. Baru bisa pakai rumus ini. Ya, berarti di sini harusnya ada per 4 ya. Di sini harusnya ada per 4. Berarti jadinya setengah. Setengah VI. Oke. Nah, oke, betul ya. Harusnya di situ kita mesti keluarin dulu 4-nya. Biar apa? Biar sesuai dengan rumus Z min Z0. Oke, gitu. Gimana? Iya Bang, ada ngerti. Makasih ya.
Halo Kak. Emang belum ada suaranya ya Kak? Halo, Oke oke, sudah masuk Kak. udah masuk ya? Oke. Nah, jadi untuk mengerjakan yang B, kita butuh rumus ini ya. Kita butuh rumus yang di atas. Berarti nanti ini bisa kita tulis Z kuadrat, Z min 2I, Z plus 2I. Sekarang kita mau si C-nya itu adalah Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 ya di situ ya. Nah, karena di sini Z sama dengan 3, kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar, eh, anggap ini 0, ini 2I, ini min 2I. Z sama dengan 3 kira-kira kayak gini. Jadi ini, sorry, ketukar. Nah, jadi 2i-nya di atas, min 2i-nya di atas, ini 3i, ini 3, ini min 3i. Jadi kalau kita perhatikan ya, semua titik singgularnya ada di dalam situ. Jadi ya kita mesti bikin dia pakai teorema Anulus. Atau ya dalam tanda kutip kita bikin kurva baru ya di sini. Kita bikin lintasan baru yang ngelilingin. Sebenarnya lintasannya bebas. Lintasannya bebas. Karena kan kita nggak akan pakai sebenarnya di situ ya. Nah, mungkin biar sekedar formalitas, kurvanya ini apa saja? Kurvanya ini adalah C1 sama dengan Z min 2I sama dengan seperempat. Kenapa kakak bikinnya seperempat? Untuk memastikan mereka ini nggak saling berpotongan. Itu kan kalau jari-jarinya semakin kecil, peluang buat buat berpotongannya kan juga makin kecil di situ. Nah, jadi ada 3 kurva, C1 Z min 2I sama dengan seperempat, C2 Z sama dengan seperempat, C3 sama dengan Z plus 2I sama dengan seperempat. Nah, berarti nanti pakai teorema Anulus, integral dari C, E pangkat Z per Z kuadrat kali Z kuadrat plus 4 DZ, itu bisa kita pecah jadi integral C1 E pangkat Z, Z kuadrat plus 4 DZ, ditambah, integral dari C2 E pangkat Z, Z kuadrat plus 4 DZ, ditambah integral C3 E pangkat Z, Z kuadrat kali Z kuadrat plus 4 DZ. Kan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya tinggal kita evaluasi satu-satu aja kan. Karena di C1, C2, C3 masing-masing cuma ada satu titik singular di situ. Berarti kita bisa menggunakan si rumus Cauchy di sini. Mungkin kita hitung yang buat C2 dulu aja ya karena ini menarik. Kita hitung yang C2. Kita hitung yang C2 di mana Z-nya sama dengan seperempat ya. Nah, berarti nanti kan ini integral dari C2 E pangkat Z, Z kuadrat plus 4 DZ. Nah, berarti kan yang kita exclude, yang kita keluarkan cuma si Z. Berarti nanti si FZ-nya itu adalah FZ per Z kuadrat DZ. Di mana FZ-nya itu apa? FZ-nya itu adalah E pangkat Z per Z kuadrat plus 4. Gitu kan? FZ sama dengan E pangkat Z, Z kuadrat plus 4. Dan lalu, kita pakai rumus integral Cauchy di sini. Ini kan pangkat 2 ya. Berarti kalau kita lihat rumus yang di atas, dia akan sama dengan 2VI. Ingat, si pangkatnya ini kita kurangin satu dulu, baru masukin ke rumus ya. Karena kalau kita perhatikan rumusnya ini, yang ini harusnya M ya. Nah, yang di ini M plus 1, yang di sebelah kanannya M. Berarti yang pangkatnya ini kita kurangin 1. 2 kurang 1 kan jadi 1 ya. Berarti 2VI per 1 faktorial dikali apa? Dikali turunan pertama dari 0. Gitu kan. Berarti tugas kita ya tinggal nurunin sebenarnya ya. Mungkin ini saya langsung saja. Berarti kan kita turunin atasnya dulu. E pangkat Z, Z kuadrat plus 4. Habis itu kita turunin yang bawah.
2Z E pangkat Z dibagi Z kuadrat plus 4. Kita masukkan 0. Berarti kan ini jadinya 1, ini jadinya 4 ya. Ini jadinya 0 kan, karena kan Z-nya 0 di sini. Dibagi dengan 0 kuadrat tambah 4, 4 per 4 sama dengan 1. Berarti untuk yang pertama integralnya itu 2VI. Lalu hal yang sama juga bisa kita hitung untuk yang integral buat yang C1. C1, integral C1 E pangkat Z per Z kuadrat kali Z kuadrat plus 4DZ sama integral C3 E pangkat Z kuadrat plus 4DZ. Nah, nanti dengan cara yang sama bisa dilakuin ya. Mungkin buat kalian coba-cobalah di rumah nanti setelah ini. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan buat yang nomor B-nya ini? Ini kan tetap UAS yang B ya, sekarang. Kan UAS 113 Kak, ada. maaf mau Ya, bertanya. Tadi ya yang boleh. cara menurunkan FZ benar kah ya? Saya masih ragu-ragu. Oh, ini harusnya kuadrat di bawah. Ini kuadrat. Jadi ya sebenarnya kita tinggal pakai apa? Aturan pembagian di sini kan. Atasnya U, bawahnya V. Kita pakai aturan pembagian di sini. Tapi bawahnya memang harusnya dikuadratin. Berarti ini 1/4. Berarti F aksen 0-nya itu 1/4, ini berarti 2/4. Gitu. Oke? Udah jelas. Apa? Masih. Udah jelas. Tadi Oh maaf iya. masih kurang tepat Iya. turunannya. Karena di kuadratnya ya. Ya. Oke. Kak, mau izin mastiin aja. Ya. Berarti kalau misalkan di dalam jari-jari semua lintasannya itu pakai yang ini ya, pakai yang harus diturunin. Iya, pakai yang teorema Anulus. Kalau di dalam lintasannya itu ada lebih dari satu titik singular ya. Kita pakai teorema Anulus. Jadi kita bikin 3 kurva kayak gini. 3 lintasan. Kalau misalkan cuma 2 yang di dalam lintasan terus satunya di luar, yang dihitung 2-nya aja yang satu. 2-nya aja, iya. 2 Oh, yang di dalam lintasannya. iya, terima kasih Kak. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 1 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, kita bahas yang 115 dulu ya. Soal nomor 2, UAS 115. Kan di situ dikasih tahu ya, tunjukkan bahwa deret itu adalah konvergen. Sigma N sama dengan 1 hingga 4 per 2Z plus, Sigma. Sigma N sama dengan 1, 2 plus 2I pangkat N dibagi N faktorial adalah konvergen. Di situ udah dikasih tahu ya, kita harus menggunakan uji apa di sini. Kita akan pakai uji rasio. Kita akan pakai uji rasio. Uji rasio itu gimana? Jadi kita hitung dulu R ya. Kita hitung dulu R. R ini apa sih? Limit N menuju tak hingga nilai mutlak dari AN plus 1 per AN. Gitu ya, nilai mutlak dari AN plus 1 per AN. Nah, kalau misalnya si R ini kurang dari 1, si R ini kurang dari 1, maka dia konvergen. Kalau R-nya lebih dari 1, dia divergen. Tapi kalau R sama dengan 1, itu tidak dapat dipastikan ya. Tidak dapat dipastikan. Nah, berarti dari sini ya AN-nya ini kan. Ini si AN-nya nih. Ini si AN
Berarti kalau kita hitung si R-nya itu limit N menuju tak hingga AN plus 1. Berarti kan ini N-nya kita tinggal ganti jadi 1 kan. Tinggal kita ganti jadi N plus 1. Jadinya 2 plus 2i N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. Dikali apa? Dikali N faktorial 2 plus 2i pangkat N. Nah, nanti ini bisa kita coret ya. Sebenarnya sini N apa namanya yang bawah kita jabarin. Yang bawah kita jabarin N plus 1 faktorial. Jadi N plus 1 kali N faktorial. Itu kan bisa dicoret kan ininya ya. Berarti nanti jadinya apa? Limit N menuju tak hingga dari 2 plus 2i per N plus 1. Nah, ini kan sama saja dengan mutlak atas sama mutlak bawah kan. Mutlak 2 plus 2i dibagi dengan N plus 1. Nah, yang atas nggak berubah nih. Yang berubah yang bawah. Dan yang bawah ini makin lama makin besar. Berarti limit ketika N menuju tak hingga ini adalah 0. Nah, kalau limit menuju tak hingganya adalah 0, berarti dia konvergen ya di sini ya. Maka hasilnya dia konvergen. Oke. Gimana untuk yang nomor 2 ini? Yang uji konvergenan. Eh, nggak ada Mm-mm. pertanyaan Kak terkait apa yang uji rasio, kalau menggunakan uji banding bagaimana ya Kak? Kalau Hmm, semisal uji rasionya tuh hasilnya sama dengan satu, kan kalau satu nggak dapat nggak dapat ya. dipastikan bahwa konvergen atau divergen. Nah, Mm-mm. harus menggunakan uji lain juga. Nah, bagaimana kalau dekat tersebut menggunakan uji banding? Uji banding. Oke. Sebelumnya kamu udah nyoba pakai uji banding? Kalau uji banding berarti nanti kita akan membandingkan ya dengan yang ini. Cuman masalahnya gini, ini bilangan kompleks. Kalau di bilangan real ya, bilangan real mungkin bisa pakai uji banding. Karena di bilangan kompleks itu dia nggak ada sifat urutan, nggak ada yang kurang dari dan lebih dari di sini. Makanya kenapa ketika kita hitung limitnya, kita ambil dia dalam bentuk mutlak. Biar hasilnya itu adalah bilangan real. Karena ketika ada bilangan real, baru kita bisa bandingkan mana yang besar, mana yang kecil. Sementara kalau kita berbicara bilangan kompleks itu nggak punya sifat lebih dari sama kurang dari. Jadi misalkan 2i sama 4 plus 2i. Kita nggak bisa bandingin mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Gitu. Jadi untuk yang bilangan kompleks itu kayaknya jarang ya pakai yang uji banding ya. Kak, mau nanya, Kak. Ya, kenapa? Itu tadi kenapa bisa nol, Kak, hasilnya, Kak? Karena yang atasnya ini kan dia cuman angka ya. Karena yang atasnya ini cuman angka, bawahnya itu yang berubah, si N plus satunya yang berubah. N-nya yang berubah. Jadi kan karena N yang berubah dan dia makin lama makin besar di situ. Dia makin lama makin besar di situ. Makanya dia limitnya akan menuju 0. Gitu. Jadi karena yang berubah itu cuma bagian bawah. Intinya kalau dia ada per N kuadrat, per N pangkat 3, sementara atasnya itu cuma angka biasa, itu limitnya udah pasti menuju 0 di situ. Gitu ya. Gimana? Sudah Oke. terjawab? Iya, Kak. Kasih. Oke.
Oh iya, untuk yang uji banding tadi, ini bisa, cuman dia harus ngambil modulusnya. Kalau kita mau pakai uji banding, kita harus ngambil modulusnya. Jadi kita harus ambil 2 si mutlak dari AN. Mutlak dari AN berarti kan 2 plus 2i pangkat N dibagi N faktorial. Jadi dia bisa, cuman kita nggak langsung straightforward dari sini ya. Kita harus ngambil modulusnya dulu di sini. Nah, 2 plus 2i berarti kan dia jadinya 2 akar 2 ya. 2 akar 2, karena kan 4 tambah 4, 8. 2 akar 2 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Jadi tinggal dibandingin dari sini aja. Baru ini yang dibandingkan dengan barisan lain yang konvergen. Itu kalau mau pakai uji banding. Gitu ya. Ini kakak baru temu tadi. Gimana? Kak, izin tanya boleh nggak? Boleh, boleh. Eh, kalau misalkan untuk yang variabel kompleks ini selain uji rasio, apalagi uji yang memungkinkan yang nggak ribet. Kalau uji bandingan kan kayaknya agak ribet ya Kak. Kalau yang nggak ribet ada yang namanya uji integral. Uji integral, uji akar, gitu. Uji akar, terus nanti ada lagi uji banding limit. Itu semua nanti akan kalian pelajari di... kalian udah belajar KPP ya? Ya udah Kak. Ya. Semua yang di KPP sebenarnya bisa dipakein ke kompleks. Bedanya adalah dia mesti dipakein modulus. Karena kita ngubah yang tadi ya bahasanya kompleks, jadi bilangan real. Kan kalau bilangan real bisa kita bandingkan kan? Gitu. Bedanya cuma di situ doang. Jadi sebenarnya semua yang ada di KPB itu bisa kita terapin di kompleks dengan ngambil modulusnya dulu. Gitu. Gimana? Sudah terjawab? Ya, ya terima kasih Kak. Oke. Nah, jadi ini dia konvergen ya. Oke. Kita ngerti ke Haikal dulu. Izin nanya Bang, Ya, boleh. kalau misalnya di soalnya itu 2 plus 2i pangkat n-nya, pangkat n-nya itu nggak Mm-mm. ada, itu ngitungnya dipecah bisa nggak? Jadinya ngitung yang 2 per n faktorial, terus ngitung lagi 2i per n faktorial. Iya, bisa dibikin seperti itu. Berarti nanti tinggal dibandingkan per komponen. Berarti kan kalau kayak gitu ada komponen real sama komponen imajinernya kan. Tinggal dibandingkan deh kalau komponen real sama komponen imajinernya konvergen, di mana itu udah pasti konvergen ya, karena kan per n faktorial. Dia bisa kayak gitu. Justru lebih mudah kalau pangkat n-nya nggak ada. Gitu. Oke Bang. Nah, itu untuk nomor 2 yang UAS 115 ya. Sekarang kita coba lihat yang UAS 113. Yang UAS 113 nomor 2. Jadi kita mau cari deret Maclaurin. Deret Maclaurin dari FZ sama dengan Z dibagi 1 plus Z kuadrat dipangkatin 2. Gitu kan. Nah, kalau kayak gini, kita lebih baik mulai dulu dari si deret Maclaurin yang dalamnya ini ya. Jadi Z-nya kita abaikan dulu nih. Kita mulai deret Maclaurin ini dari apa? Dari 1 per 1 plus Z kuadrat. Nah, ini kan sama dengan apa? Dia kan sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga gitu kan. Sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga
dari ini kan sama juga dengan 1 dikali min Z kuadrat dipangkatin N. Berarti kan dia akan sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga min 1 pangkat N Z pangkat. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kirinya, coba kita turunkan dulu nih. Kita turunkan. Ya, kalau kita turunkan, berarti kan di sini kan kita ubah jadi pangkat min 1 kan. 1 plus Z kuadrat pangkat min 1. Min 1 nya turun ke bawah. Jadinya min. Terus turunin yang 1 plus Z kuadrat. Turunannya apa? 2Z. Berarti min 2Z dibagi 1 plus Z kuadrat. Yang sebelah kanannya juga kita turunin. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Cuman karena di sini dia mulainya dari 0 kan di sini kan. Mulai dari 0. Terus juga min Z kuadrat plus Z pangkat 4. Jadi ketika kita turunkan, ini kita mulainya sekarang dari 1. Gitu. Karena kan dia 2N pas masuk ke sini 0 kan. Jadi ketika kita turunin, indeksnya naik 1 di situ. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari apa? 2N min 1 pangkat N. Z pangkat 2N min 1. Gitu ya. Dan kalau kita masukin kan dia jadinya 2 kurang 1, 1 ya. Oke. Nah, hampir dapat nih. Sekarang tinggal diapain? Si min 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi Z per 1 plus Z kuadrat sama dengan apa? Sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min N, ya kan karena kan 2-nya bisa dicoret ya. Min N, min 1 pangkat N, Z pangkat 2N min 1. Gitu kan ya. Z pangkat 2N min 1. Nah, nanti si minnya bisa masuk ke dalam, dia jadinya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1. Jadi minnya masuk ke sini ya. Dikali dengan apa? Z pangkat 2N min 1. Jadi ini adalah deret Maclaurin-nya ya. Jadi deret Maclaurin itu deret Taylor yang diekspansikan dari pusat Z sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan. Jari-jari konvergen. Nah, kalau kita gambarin, si titik singularnya ini kan 1 plus Z kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti nanti Z-nya itu adalah plus minus I. Dan kalau kita gambar, kita kan tadi ekspansi ini pusatnya itu 0 ya. Titik singular terdekat ya I sama min I. I sama min I. Berarti nanti jari-jari kekonvergenannya adalah jarak dari 0 ke titik singular terdekat. Dari 0 sampai ke I. Berarti jari-jari kekonvergenannya adalah jarak dari 0, Z sama dengan 0, ke Z sama dengan I. Yang mana berarti jari-jari kekonvergenannya adalah mutlak Z kurang dari 1. Oke. Ini buat yang nomor 2 semester 113. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Maaf Kak, masih bingung. Ini cara menentukan deret Maclaurin-nya gimana ya Kak? Ini Oke. soalnya nggak diturunkan satu-satu begitu. Kalau di referensi aku sendiri kan diturunkan dulu satu per satu, baru kemudian dijadikan dalam bentuk ini kayak sigma gitu, kayak sigma tak hingga berapa gitu, kayak dalam bentuk apa fungsi deret gitu, bentuk fungsi Iya. deret itu. Oke. Ini coba kalau diturunkan satu-satu gimana sampai turunan ketiga atau turunan keempat aja, sisanya bisa Oh, Fn oke. berapa gitu.
turunan. Berarti sebenarnya ini deret apa namanya turunan deretnya dia ada di sebelah kanannya sih. Cuman kalau emang ini kita coba turunkan satu-satu ya. Berarti kan 1/1 plus Z kuadrat itu kalau kita ubah ke dalam deret geometri ya, berarti kan 1 min Z kuadrat plus Z pangkat 4 min Z pangkat berapa lagi tuh? Z pangkat 6 ya, plus Z pangkat 8 min seterusnya kan gitu ya. Oke. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini kita turunin. Kan kalau turunannya yang sebelah itu kan jelas ya, min 2Z 1 plus Z kuadrat kuadrat gitu kan. Nah, yang sebelah kanan kita turunin atau turunan dari 1 kan habis ya. Ini min 2Z plus 4Z pangkat 3 min 6Z pangkat 5 plus 8Z pangkat 7 dan seterusnya. Kalau kita gambarkan, dia jadinya apa nih? Dia jadinya adalah N-nya kita mulai dari 1 ya di sini ya. N-nya kita mulai dari 1 sampai tak hingga gitu kan. Min-nya selang-seling, berarti min 1 pangkat N. Lalu yang di bawahnya ini kan bilangan genap semua ya, berarti dikali 2N. Lalu pangkatnya ini pangkat ganjil semua, berarti 2N min 1 gitu. Dan kalau kita bandingin dengan yang di atas, hasilnya sama ya. Gitu. Itu sama sebenarnya, cuman kalau yang ini dia langsung di dalam notasi sigma nuruninnya gitu. Jadi dari notasi sigma langsung kita turunin untuk yang sebagian atasnya. Oke? Oke, Nanya, coba Bang. ke bawah lagi. Oh ya? Coba scroll ke bawah. Mm-mm. Nah, itu jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Kak mau nanya Kak, Ya, boleh. Kenapa? itu yang 1 min Z kuadrat tambah Z pangkat 4 itu dari mana? Deret geometri. Deret geometri. Nih. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga AR pangkat N itu 1 per A per 1 min R. Di sini tinggal kita ganti aja si 1 plus Z kuadratnya itu. 1 plus Z kuadrat bisa kita tulis jadi kayak gini. 1 min Z kuadrat. Nah, si min Z kuadratnya ini yang jadi R. Gitu. Si min Z kuadratnya jadi R. Nah, udah berarti ini jadi A nih yang atasnya nih. Berarti kan 1 terus 1 kali min Z kuadrat kali min Z kuadrat jadi plus Z pangkat 4. Jadi deret geometri dari situ. Oke? Terus Bisa dari sinus, bisa dari kosinus. Tapi pengalamannya yang keluar itu seringnya deret geometri. Dibikin ke deret geometri. nah tahunya dari mana? Maksudnya Ya. cirinya gitu. Pecahan. Geometri itu bentukannya pecahan. Kayak gini. Oke, gimana? Oke Kak. Saya izin nanya, Bang. Boleh? Kalau buat jari-jarinya itu selalu kurang dari apa gimana, Bang? Iya, untuk karena ini deret Maclaurin ya, dia kurang dari. Kecuali untuk deret Lauren. Deret Lauren nanti dia bakal lebih dari di situ. Pasti lebih dari, Bang, kalau Lauren itu. Lauren lebih dari. Nanti ada tuh di soal nomor 3-nya, 3B. Itu suruh nyari deret Lauren. Sebenarnya si deret Lauren itu perpanjangan dari deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin atau deret Taylor. Kan deret Taylor itu cuman
pangkat Z doang kan. Pangkat Z-nya itu positif. Kalau Lorentz itu nanti dia pangkat negatif. Kalau ada pangkat negatif ya biasanya di situ bakal Z-nya selalu lebih dari. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan jari-jari kekonvergenan. Nanti untuk di nomor 3 bisa kita lihat. Kak izin nanya lagi Kak. Ya, boleh? Tadi yang di turunan boleh minta tolong scroll ke bawah dikit. Mm-mm. Iya, ini turunan yang sigmanya 2N jadi bawahnya kan jadi min N. Itu dari mana min N? Yang ini sigma N dari 1 sampai T hingga min N Ya, dikali min 1 pangkat N itu dari mana? yang ini. Yang ini ya. Iya, terus bawahnya kan jadi min N. Mm-mm. Bukan N aja ya. Nah, kenapa? Karena sebelah kiri kan ada minus. Minusnya pindah ruas ke sebelah kanan gitu. Oh, itu minus kirain cuma buat tandain. Oh ya Kak, makasih Kak. Ya itu ini. Ya, oke. Kak boleh nanya nggak Kak? Boleh. Sebenarnya masih bingung ya itu jari-jari kekonvergenan. Mm-mm. Tadi kan kakak kayak ngeanalisis ya nyarinya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan cari manual tuh pas aku lihat tuh kayak pakai uji rasio gitu, itu benar nggak Kak? Uji rasio juga benar. Bisa aja uji rasio. Cuman Berarti ya agak lumayan. mm, Karena kan memang rumusnya kan itu. Apa namanya jari-jari kekonvergenan adalah titik pusat ekspansinya ke titik singular terdekat gitu. Bisa juga pakai uji rasio, cuman ya agak sedikit butuh effort buat menghitung dari situ gitu. oke Kak, berarti pertama stepnya itu nyari titik singularnya dulu ya Kak? Ya, nyari titik singular, terus tentuin deh mana yang terdekat dengan titik pusatnya. BTW ini harusnya ada N ya. Nah, ya, harus nyari titik singular yang terdekat. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, Kak, itu mau nomor nanya Kak. ya, boleh. Kenapa? Yang untuk jari-jari lingkar, jari-jari konvergen ini tuh pusatnya selalu di nol, Kak. Belum tentu. Kadang ada soalnya itu dia pengen pusatnya itu di angka bilangan kompleks biasa. Misalkan kalau misalnya nih kakak pengen dia diekspansikan terhadap Z sama dengan sebutlah 2. Atau misalkan Z sama dengan atau Z sama dengan ya Z sama dengan 2 lah gitu ya. Atau 2i gitu kan. Nah, kalau kita gambar kan 2i ada di atas ya. Ini i-nya itu titik singular. Bawahnya lagi min i. Ya tetap aja jari-jarinya itu adalah 1. Karena kenapa? Kita kan tadi pusatnya 2i, titik singular terdekat kan i ya. Ya udah, berarti jarak antar kedua titik itu ya adalah 1. Jadi gitu. Bisa aja pusatnya itu di luar 0. Bisa aja pusatnya itu selain 0 gitu. Oh, baik, Kak. Makasih, Kak. Mau nanya satu lagi, Kak. Oke? Kalau kalau misalnya titik singularnya ada dua gitu, berarti jari-jarinya ada dua. Enggak, jari-jarinya tetap yang terdekat dengan pusat. Oh, berarti yang diambil emang yang terdekat ya, Kak? Iya, yang terdekat dengan pusat itu jari-jarinya. Oh, ya, makasih ya, Kak. Oke. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 seperti biasa UAS 115 dulu. Nah, kalau kita lihat dia mau ekspansikan FZ sama dengan 4/2Z plus 5 ya.
4 per 2Z plus 5 dengan mutlak Z sama mutlak Z lebih dari 5 per 2. Mutlak Z lebih dari 5 per 2. Beserta daerah konvergenan. Oke. Nah, berarti kalau kita perhatikan ya, kan dia pengennya Z lebih dari 5 per 2. Nah, ini kan bisa juga kita tulis jadi apa? Bisa juga kita tulis jadi 1 per Z kurang dari 2 per 5. Gitu. Nah, jadi kalau ada kayak gini, baru kita nge-ekspansiinnya itu jadi 1/Z di sini kan. Nah, gimana? Pertama, si FZ-nya itu kita mainin dulu. Kita mainin dulu. Mungkin Z-nya bisa kita keluarin gitu kan. 1/Z kita keluarin. Berarti kan yang bawahnya itu jadi 2 plus 5 per Z. Gitu kan. Nah, lalu 2-nya juga kita keluarin. Biar apa? Biar ini tinggal 1. Jadi 1 plus 5 per 2Z. Nah, di sini baru kita menggunakan deret Maclaurin. Deret geometri. Deret geometrinya itu gimana? Berarti dia akan jadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, gitu kan ya. Dari N sama 0 sampai tak hingga. Min 1 pangkat N, 5 per 2Z pangkat N. Gitu ya. Jangan lupa ada 1/2Z di depannya. Gitu. Berarti mungkin kakak tulis, jadi 1 per 2Z kali sigma, N sama dengan 0 sampai tak hingga, min 1 pangkat N. Ini bisa kita bikin jadi 5 pangkat N per 2 pangkat N, Z pangkat N. Gitu ya. Nah, lalu bisa kita kaliin ke dalam nih. Berarti dia jadinya N sama dengan 0 sampai tak hingga. Gitu kan ya. Terus min 1 pangkat N, 5 pangkat N. Bawahnya jadi apa? 2 pangkat N plus 1, Z pangkat N plus 1. Jari-jari kekonvergenannya atau daerah kekonvergenannya ya udah dikasih tahu di awal. Apa? Z lebih dari 5 per 2. Ini daerah konvergenannya. Gitu, oke? Gitu ya. Kak, itu kan Ya. ada 4 Oh, iya ada atasnya. 4. Iya. Benar-benar. Berarti ini harusnya ada 4 ya di atasnya. Oke, ini 4. Berarti ini 5 pangkat N dikali 4. Oke. Jadi gitu. Kak, maaf mau nanya, Kak. Ya, kenapa? Ini kan dipisahnya kan jadi 2 gitu, Kak. Yang 4 per 2Z dikali 1 per 1 plus 5 per 2Z. Nah, kita tuh bisa ngubah yang 4 per 2Z nggak sih, Kak? Maksudnya kita tuh bisa ngubah dua-duanya atau kita pilih salah satu aja, Kak? Ngubah dua-duanya maksudnya gimana? Kan kalau 4 per 2Z jatuhnya 2 per Z ya, Kak? Iya, benar. Nah, 2 per Z berarti kan bisa diambil 1 per Z-nya. 1 per Z-nya itu ntar bisa kita ubah jadi deret Maclaurin. Sebenarnya yang 1/Z ini nih, yang ini itu kita nggak perlu ubah. Gitu ya, mungkin bisa kita ubah jadi 2 per Z gitu kan. Ini tapi setelah itu ya udah 2 per Z-nya kita diemin. Yang kita hitung jadi deret Maclaurin apa? Yang sebelah kanannya. Gitu. Jadi si 2 per Z ini udah aman. Yang nggak aman kan yang sebelah kanan ya, karena masih ada di bawahnya masih ada plus di situ. Makanya di yang sebelah kanannya kita ubah jadi deret Maclaurin. Sementara yang 2 per Z-nya kita diemin. Nah, nanti setelah dapat deret Maclaurinnya baru kita kaliin dengan si 2 per Z-nya itu. Gitu. Oh, jadi alasan kita ngambil yang kanan yang 1 per 1 plus 5 per 2Z itu karena dia ada plusnya, Kak, di bawahnya. Iya. Oh, ya baik. Makasih ya, Kak. Oke. Kak, itu ngubah yang sebelah kanan harus 1 plus ya? Iya, harus 1 plus. Karena kan balik lagi ke deret geometri. A per 1 min R. Jadi depannya mesti 1.
Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Kak. Udah ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor berapa? Nomor 3 tapi yang UAS 113 ya. Yang UAS 113. Ya. Ya, di situ kan ada FZ sama dengan 1 per Z pangkat 5 2 plus Z ya. Jadi kita bisa bikin dia seperti ini sebenarnya. 1 per Z pangkat 5 dikali 1 per 2 plus Z. Nah, kan ada 2 daerah ya. Daerah pertama adalah ketika Z-nya kurang dari 2. Nah, kalau udah kayak gini ya, kita langsung aja pakai deret geometri biasa gitu. Jadinya si FZ, maka kan di sini ada lebih dari 0 sih. Z-nya lebih dari 0 kurang dari 2. Jadi si FZ-nya gimana? FZ-nya itu 1 per Z pangkat 5. 2-nya bisa kita keluarin. Jadinya apa? Sorry. Iya, 2-nya bisa kita keluarin. Jadinya 1 plus Z per 2. Nah, yang kita ubah jadi deret Maclaurin-nya adalah yang ini. Atau deret Lorentz yang sebelah kanan. Jadinya apa? Jadinya si FZ itu adalah 1 per 2Z pangkat 5. Apa di sini sigma N sama dengan 0 sampai T3 min 1 pangkat N Z per 2 pangkat N. Nah, berarti kan bisa kita bikin dia jadi kayak gini ya. Sigma N sama dengan 0 sampai T3 min 1 pangkat N. Z-nya bisa kita kurangin jadi N min 5 gitu kan. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, ini untuk yang A-nya. Lalu untuk yang B-nya, dia mintanya si Z lebih dari 2. Yang B, Z-nya itu si mutlak Z lebih dari 2. Mutlak Z lebih dari 2. Oke, mutlak Z lebih dari 2 berarti kalau kayak gini kita baru ekspansi ini dalam bentuk 1 per Z ya. Baru kita bikin dia dalam bentuk 1 per Z. Berarti gimana? FZ sama dengan tadi kan 1 per Z pangkat 5. 1 per 2 plus Z kan ya tadi ya. Sekarang yang kita keluarin adalah si Z-nya. Gitu. Jadi 1 per Z dikali 1 per 1 plus 2 per Z. Berarti kan dia jadinya 1 per Z pangkat 6. Sigma N sama dengan 0 sampai T hingga. Ya min 1 pangkat N. 2 per Z pangkat N. 2 per Z pangkat N. Berarti nanti si FZ-nya gimana? FZ-nya itu akan jadi sigma N sama dengan 0 sampai T hingga. Min 1 pangkat N. 2 pangkat N per Z pangkat N plus 6. Gitu ya. Itu untuk yang UAS 113. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, Kak mau nanya, Kak. Dikasih Boleh, berapa? Tadi kenapa itu yang Z lebih dari 2 jadi 1 per Z gitu, Kak? Karena kan deret geometri itu pengennya rasio kurang dari 1 kan? Iya. Gitu. Maka ya, yang tadi Z lebih dari 2 kita bikin jadi kurang dari. Biar dia kurang dari kan berarti pindah ruas kan? Si Z-nya itu kan. Jadi kalau kita tulis jadi kayak gini sebenarnya. 1 per mutlak Z kurang dari 1 per 2.
Tapi kan dia sama juga kayak mutlak 1/Z. Kurang dari setengah. Nah, ini yang kita pakai untuk ekspansinya gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Permisi Kak, Ya, maaf kenapa? mau nanya kembali. Heeh. Bagaimana kalau interval sampai tahingga Kak? Interval sampai Tahingga. tahingga. Misalnya 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari tahingga. Kalau kayak gitu agak sedikit bermasalah ya. Karena kenapa? Kan di sini ada titik singular. Jelas ya, di Z sama dengan min 2. Kalau dari 0 sampai tahingga, berarti dia bakal ngelewatin titik singularnya itu. Jadi kalau kita pengen bahas sebenarnya ya, titik singular itu menjadi pembagi daerah. Gitu. Misalkan kita ngeekspansiinnya terhadap pusat Z0. Tapi ada titik singular. Ada titik singular S1, S2, S3 misalkan. Nah, berarti nanti daerah konvergenannya akan terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah di antara S1 dan Z0, S1. Lalu yang kedua, lingkaran dari S2. Lingkaran, anggap ini lingkaran ya. Lalu yang ketiga ini dari S3. Gitu. Nah, dia membagi jadi 3 daerah. Dan masing-masing daerah ini sebenarnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 daerah. Dan masing-masing daerah ini mempunyai ekspansi deret yang berbeda. Gitu. Jadi kalau benar-benar dari 0 sampai tahingga ya berarti kita mesti bikin piecewise. Kalau Z dari 0 sampai S1 gimana gitu kan. Kalau dari S1 sampai S2 gimana, dari S2 sampai S3 gimana, dari S3 setelahnya itu gimana. Gitu. Jadi si S-nya ini, si titik singularnya ini membagi si daerah kekonvergenan jadi beberapa petak. Dan masing-masing petak itu mempunyai ekspansi yang berbeda. Gitu ya. Oke, gimana? Sudah terjawab? Sudah terjawab Kak, terima kasih. Oke. Nah, lalu kita coba yang nomor 4 ya. UAS 113 saja karena untuk yang apa namanya? Yang di UAS 115 itu teorema, mungkin kalian bisa baca ya. Tinggal pahami dari situ saja. Nah, untuk yang nomor 4 kita mesti cari residu untuk semua titik singular gitu ya. Kita mesti mencari residu dari titik singular. Oke. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Kak, maaf sebelumnya. Kenapa? Sebenarnya masih bingung sih. Ini tuh batasnya itu kan ada batasnya ya. Mutlak Z 0 sama 2. Ini tuh ke kita tuh milih yang mana gitu fungsinya. Apa gimana sih Kak ngaruhnya? Aku masih bingung. Nih. Jadi pertama kan kita pilih pusat dari ekspansi deretnya kan. Habis itu ya tinggal kita tentuin. Kira-kira kita mau ekspansiinnya itu ada di daerah mana gitu. Maka kan dia dibagi jadi 2 bagian nih. Yang si Z pangkat 5 sama 2 plus Z kan. Kan kalau kita gambar dia kayak gini dia. Anggap di sini. Ini kan tadi kita ekspansinya terhadap 0 kan. Kita ekspansi ini terhadap 0 nih. Kita ekspansi ini terhadap 0. Nah, tapi kan dia ada titik singular lain kan. Titik singular lainnya itu di min 2. Nah, berarti kalau kita pakai deret Maclaurin, kan deret cuka konvergenannya itu cuma lingkaran yang mana dia dari Z0 sampai 2 kan. Nah, anggap kayak gini lah ya. Jadi dari 0 sampai min 2. Ini daerah kekonvergenan deret Maclaurin. Gitu.
deret Maclaurin. Nah, deret Laurent itu apa sih? Deret Laurent itu adalah suatu barisan di mana dia mengextend radius konvergenannya. Jadi gak hanya sampai jari-jari cuma 2, kita bisa lebih dari 2 gitu. Kita bisa lebih dari 2. Tapi ya dengan ekspansi deretnya yang bentukannya berbeda gitu. Jadi ya pada akhirnya emang kita mengekspansikannya ini ngikutin dari yang apa yang dipengenin sama soal gitu. Misalkan ekspansi dengan daerah kekonvergenan sekian sampai sekian, atau dari daerah konvergenan dari sekian sampai sekian gitu. Bisa juga kita milih kayak tadi tuh kita tentuin deret Maclaurin. Kalau cuma deret Maclaurin kan berarti dia itu ada jari-jari kekonvergenannya kan, yaitu jarak dari titik pusat ke titik singular terdekat. Nah, lalu gimana kalau dia lebih dari jari-jari kekonvergenan? Ya kita pakainya bukan deret Maclaurin lagi, tapi pakainya deret Laurent gitu. Misalkan kakak mau menghitung nih, contoh. Kakak mau menghitung F3 misalkan. F3 misalkan, Z-nya 3 ya. Kakak makainya nggak pakai yang atas ini. Karena kan yang atas ini untuk si Z-nya itu di antara 0 sampai 2. Kalau lebih dari 2 ya kita pakainya yang bawah gitu. Kita pakainya yang bawah. Oke? Gimana? Sudah terjawab? Maaf Kak, masih mencerna sih tapi Oh, masih mencerna. Oke. Oke. Oke, nggak apa-apa Kak. Lanjut aja. Oke deh. Nah, berarti tinggal pakai residu ya di sini ya. Tinggal pakai residu untuk yang nomor berapa tuh di situ? Nomor 4 ya. Tadi udah kakak ini. Jadi, oke. Kita pakai situ. Nah, jadi kita pertama mau menghitung residu dari apa nih? Kita mau menghitung residu dari FZ sama dengan apa di situ? 1 per Z kuadrat min 9, Z kuadrat plus 1 kan gitu ya. Dan kalau kita faktorin kan dia bisa ya. Apa aja di sini? Z min 3, Z plus 3, Z min I, Z plus I kan gitu ya. Nah, kita mau menghitung residu di sini ya. Kita mau menghitung si residunya. Oke. Residu. Jadi yang A hitung semua residu. Berarti kan kita lihat dari titik singularnya dulu ya. Titik singularnya ini kan ada 3, min 3, I sama min I kan gitu ya. 3 min 3, I sama min I. Nah, kita mau menghitung coba residu dari Z sama dengan 3 dulu ya. Z sama dengan 3 dari FZ. Nah, oke. Nah, kan untuk menghitung residu itu kan pakainya VZ ya. VZ itu apa sih? VZ itu adalah bagian dari fungsi yang atas di mana dia mengeluarkan yang bikin jadi 0. Kan kita mau menghitung Z sama dengan 3 ya. Berarti kan Z min 3 nih yang kita keluarin. Berarti si VZ-nya ini apa? VZ-nya ini untuk si residu Z sama dengan 3. VZ-nya itu adalah 1 per Z plus 3, Z min I, Z plus I. Nah, kita tinggal masukin Z-nya adalah 3 di sini kan. Berarti jadinya 1 per 3 tambah 3.
Ini kan tadi Z kuadrat plus 1 ya. Berarti 3 kuadrat plus 1. Berarti dia jadinya 1 per 6. 9 tambah 1, 10. Berarti 1 per 60. Jadi residu di Z sama dengan 3 itu adalah 1 per 60. Gitu ya. 1 per 60. Oke. Begitu juga dengan residu FZ. FZ di mana Z sama dengan min 3. Berarti VZ-nya di sini ya kita keluarin si Z plus 3-nya. Jadi cuma apa? Cuma Z min 3, Z kuadrat plus 1. Gitu. Kita masukin min 3 ya. Berarti jadinya min 3 kurang 3. Min 3 kuadrat kan 9 ya. 9 tambah 1. Berarti dia jadinya min 1/60. Begitu juga untuk yang residu yang Z sama dengan I. Berarti kan VZ-nya di sini apa? VZ-nya di sini 1 per Z kuadrat min 9. Z min I-nya yang kita keluarin. Jadi kita inputnya si Z plus I. Berarti dia jadinya apa? I pangkat 2. I pangkat 2 kan min 1 ya. Berarti ini masukin saja. I plus I. Berarti ini jadinya min 10 kali 2I. Atau min 1 per 20I. Gitu ya. Atau sama juga kayak 1/20I. Oke. Lalu untuk yang residu Z sama dengan min I. Ya berarti nanti tinggal 1 per min I kuadrat min 9. Nah yang kita pakai di sini si Z min I-nya ya sekarang ya. Berarti nanti tinggal min I kurang I. Nanti hasilnya ya. Oke. Min I kuadrat. I kuadrat kan min 1 ya. Min kuadrat nggak efek apa-apa. Berarti tinggal min 1 kurang 9. Jadi tetap min 10 kali min 2I. Berarti kan 1/20I atau min 1/20I. Nah, ini kan residunya ya. Jadi kita dapat keempat residunya nih. Gitu. Nah, lalu gimana kita menghitung si integralnya dengan menggunakan teorema residu Cauchy kan? Nah, untuk yang B kita mau menghitung 1 per Z kuadrat min 9 Z kuadrat plus 1 DZ, di mana Z-nya sama dengan 4. Dan kalau kita gambar, ini kan Z sama dengan 0 ya. Di sini dia ada apa saja? Ada 3, min 3, I, min I. Nah, berarti nanti jari-jari kekonvergenannya ini. Semuanya ada di dalam kan? Nah, si teorema residu ini bilang integral ini akan sama dengan 2VI dikali jumlah residu dari si FZ. Ya udah berarti 2VI. Tadi kan kita udah dapat ya residunya ya. Yang pertama residunya itu 1/60 gitu kan. Residunya 1/60 ditambah residu yang kedua min 1/60 ditambah 1/20I dikurang 1/20I atau ditambah kurang ditambah min negatif 1/20I. Nah, ini kan habis ya. Ini habis. Ya berarti 0. 2VI kali 0 ya hasilnya adalah 0. Gitu. Untuk yang nomor 4. Kira-kira gimana buat soal nomor 4? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Izin nanya Untuk Bang. yang ya boleh. Berarti kalau nyari residu itu kayak dikeluarin terus disubstitusi doang ya? Iya, itu kalau dia pangkatnya pangkat 1 ya. Kalau misalnya dia
nanti misalkan nih, ini cuma contoh saja. Kalau FZ-nya itu 1 per Z kuadrat Z plus 3. Kita mau nyari residu FZ di mana Z-nya adalah 0. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, sebentar. Oke. Nah, nanti di sini dia ada rumusnya nih. Sebentar. Agak lupa rumusnya buat yang pangkat N. Intinya ya tadi cuman tinggal dikeluarkan gitu ya. Cuman tinggal dikeluarkan. FZ, bla, 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 bla. Oke. Nah, rumusnya gimana? Kalau misalnya nih FZ itu adalah VZ dibagi dengan Z min Z0 pangkat N plus 1 gitu ya. Pangkat N plus 1. Nah, nanti si residu dari FZ di mana Z-nya sama dengan Z0 itu apa sih? Itu adalah VZ, V tapi turunan ke N ya. V turunan ke N dari Z dibagi dengan N faktorial. Berarti untuk soal yang ini, dia kan pangkat 2 ya. Jadi si VZ-nya ini, VZ-nya ini 1 per Z plus 3. Kan ini kan pangkat 2, kita kurangin 1 dulu. Berarti kan N-nya jadi 1 di sini. Nah, berarti di sini apa? Kalau kita pakai rumus yang di bawah, turunan pertama dari Z dibagi 1 faktorial. Turunan pertamanya kan berarti tinggal min 1 per Z plus 3 kuadrat. Gitu kan. Berarti ini V aksen Z-nya. V aksen Z. Berarti V aksen 0 ya udah tinggal min 1 per 0 plus 3 kuadrat. Berarti sama juga kayak min 1/9. Itu kalau misalnya di Z-nya itu ada pangkat ya. Baru kita pakai rumus ini. Tapi kalau enggak ya tadi tinggal keluarin habis itu yang tersisa tinggal disubstitusi. Gitu ya. Oke? Oke Bang, makasih. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Saya mau nanya lagi Bang, nomor 2. Nomor 2 kenapa tuh? Kalau tadi kan nyari konvergennya itu dalam bentuk fungsinya itu X plus Y ya. Kalau misalnya nyarinya dalam bentuk Z itu gimana Bang? Bentar soal nomor 2 ya. Iya, Soal nomor 2 berarti cari deret Maclaurin, gitu kan? iya, Berarti kalau kayak gitu apa namanya si FZ-nya itu ada 2 komponen kan? Ada si X sama ada si Y, betul nggak? iya. Berarti nanti ya tinggal di ini aja. Cuman jarang sih yang Z-nya itu dinyatakan dalam bentuk X ya. Kebanyakan ya deret Maclaurin-nya itu udah pure semuanya dalam bentuk Z gitu. Jarang dia yang mainin X tambah YI dan kawan-kawan itu jarang. Kalau misalnya memang ada, ya kita ubah dalam bentuk Z gitu. Kalau misalnya ada ya, kita mesti ubah dalam bentuk Z. Gitu. Cuman yang sering keluar ya itu cuman dalam bentuk Z sih. Yang sering keluar ya. Oke. Mana? Ada pertanyaan lagi sampai sini?
Jadi untuk teorema residu ya tinggal seperti itu aja ya. Apa namanya, integralnya itu adalah jumlah residunya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kakak cukupkan ya untuk pembahasan hari ini. Oke, itu saja mungkin buat hari ini ya semuanya. Semoga hari ini bisa membantu buat besok. Semoga pada dapat nilai yang lumayan lah ya. Itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan lagi ke hostnya. Haikal, silakan. Iya. Waalaikumsalam.